Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabarnya Ananda Arafah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar bersama Bunda Tuti. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya sayang. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Arafah yang Bunda banggakan, hari ini kita akan belajar mengenai materi perubahan sosial budaya dan modernisasi. Ananda Arafah yang Bunda banggakan, Bunda harapkan Ananda menyimak gambar berikut ini. Gambar siapakah ini? Ya betul, ini merupakan gambar tokoh-tokoh ilmuwan yang penemuannya telah mampu mengubah dunia. Contohnya seperti Michael Faraday yang telah mampu menemukan generator yang menghasilkan arus listrik. Kemudian ada juga Thomas Alva Edison yang mampu menemukan bola lampu pijar. Dengan ditemukannya listrik dan lampu pijar, kehidupan masyarakat menjadi berubah. Contohnya, tadinya ketika sebelum adanya lampu dan listrik, masyarakat hanya bisa beraktivitas pada siang hari. Dan pada malam hari mereka lebih banyak digunakan untuk beristirahat. Namun setelah ditemukannya listrik dan lampu, masyarakat dapat beraktivitas pada malam hari sebagaimana beraktivitas pada siang hari. Contohnya seperti melakukan pekerjaan mencari nafkah, bermain, berolahraga, atau aktivitas lainnya. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut itulah yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Jadi, perubahan sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur budaya dan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan nilai-nilai dan cara hidup dari tradisional menuju kepada kehidupan yang modern. Adapun proses perubahan sosial budaya ada 3. Yang pertama yang disebut dengan akulturasi. Akulturasi merupakan proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana budaya lama masih ada. Contohnya seperti pakaian yang Bunda kenakan hari ini, merupakan contoh dari akulturasi. Ini merupakan baju encim yang merupakan perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya Cina. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan perpaduan antara dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya yang baru. Contohnya seperti kebiasaan makan menggunakan garpu dan sendok. Pada awalnya, penggunaan garpu dan sendok hanya digunakan oleh bangsawan di Eropa. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan menjajah, lama-kelamaan kebiasaan tersebut ditiru oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Lalu yang terakhir adalah difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur budaya dari seseorang ke orang lain atau dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Contohnya seperti penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Ananda Arafah yang Bunda banggakan, ternyata perubahan sosial budaya tidak hanya dipengaruhi oleh penemuan baru, tetapi ada juga hal lain yang dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya, yaitu modernisasi. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi berdampak, ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif akibat perubahan sosial budaya karena modernisasi yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Contohnya, masyarakat tradisional lebih bersikap tertutup dan irasional, artinya bertindak tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal pikirannya. Namun pada manusia yang modern, mereka lebih terbuka dan bersikap rasional, artinya bersikap berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal pikirannya.
Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat lebih mudah dalam beraktivitas. Contohnya dalam bidang transportasi. Manusia bisa lebih cepat dan menghemat biaya ketika mereka ingin berpindah ke suatu tempat. Yang kedua, dalam bidang komunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun jaraknya sangat jauh dan dapat cepat mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Meningkatnya industrialisasi dan juga meningkatnya produktivitas akibat ditemukannya banyak mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia. Kemudian di bidang pertanian, para petani sangat dibantu dengan adanya teknologi baru sehingga lebih cepat dan lebih mudah dalam menggarap tanahnya dan hasilnya pun lebih beraneka ragam dan berlimpah. Dan yang terakhir dalam bidang pendidikan, dengan adanya media elektronik menjadi sumber media belajar itu sangat membantu, apalagi di zaman COVID seperti ini ya sayang ya. Kita belajarnya tidak harus tatap muka tetapi bisa melalui jaringan internet. Selain dampak positif, ternyata perubahan sosial budaya adanya modernisasi ini berdampak pula negatif. Di antaranya adalah yang pertama, westernisasi atau yang disebut dengan gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya seperti gaya berpakaian yang terbuka, gaya rambut kepirang-pirangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya negara kita. Dampak negatif yang kedua adalah dekadensi moral atau merosotnya akhlak. Contohnya, adab seorang anak atau akhlak seorang anak kepada orang tua yang sekarang banyak mengalami penurunan. Dan contoh lainnya adalah tindakan korupsi yang merajalela, pergaulan bebas di antara para remaja, dan sebagainya. Adapun dampak negatif yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Artinya terjadinya ketidakseimbangan atau jurang pemisah dalam kehidupan antara masyarakat yang mampu menggunakan teknologi dengan masyarakat yang belum mampu beradaptasi atau menggunakan teknologi. Dampak negatif selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Saat ini sungai-sungai di kota banyak dikotori oleh limbah-limbah pabrik dan asap kendaraan atau dari asap pabrik juga mengalami peningkatan. Dampak negatif selanjutnya adalah kenakalan remaja. Contohnya sekarang ini banyak terjadi tawuran antar pelajar, balapan liar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah individualisme yang tinggi. Sekarang ini masyarakat dimudahkan dengan teknologi sehingga merasa tidak membutuhkan orang lain. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwasannya perubahan sosial budaya dapat diakibatkan adanya penemuan baru dan juga adanya modernisasi. Dan perubahan sosial budaya akibat modernisasi ini ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai muslim yang baik, seharusnya bisa memfilter dan menyaring mana budaya yang dapat kita terima dan mana yang tidak. Dan yang terakhir, dalam penggunaan teknologi kita harus bijaksana. Gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Kiranya itu saja pembelajaran kita kali ini. Oh iya, Bunda hampir lupa tugas untuk Ananda. Tugasnya adalah tuliskan dampak positif dan negatif dari adanya penemuan yang pertama listrik, yang kedua televisi, dan yang ketiga telepon seluler. Kerjakan di kertas HPS ya sayang. Bunda tunggu laporan hasil tugasnya. Ananda Arafah yang Bunda banggakan, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya belajarnya walaupun belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Kiranya itu saja dari Bunda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.